Bangkit dan percayalah, Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita bertemu lagi dalam Daily Devotion hari ini. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan sampai hari ini masih berbicara dalam hidup kita semua. Saya memberikan judul daripada renungan saya hari ini adalah dasar di dalam kita membangun hubungan. Dan firman Tuhan sharing hari ini terambil daripada Efesus 5 ayatnya yang pertama sampai dengan 21. Ada begitu banyak ayatnya, tapi jangan khawatir karena semakin banyak kita belajar firman Tuhan, tentunya itu semakin baik buat roh kita, buat jiwa kita, dan tentunya buat kehidupan kita. Nah, saudara, di ayat ke-15 sampai dengan 18 saya akan fokus saja dari 15 sampai dengan 21. Di 15 sampai dengan ayat yang ke-18 firman Tuhan bilang begini, jangan kamu bodoh, pergunakanlah waktu yang ada dan mengertilah kehendak Tuhan, dan hiduplah dikatakan dikuasai oleh Roh Kudus. Firman Tuhan bilang katanya apa, saudara? Jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa kok Paulus memberikan pengajaran diartikan sebagai mabuk oleh roh? Orang yang mabuk tentunya orang yang dikuasai oleh minuman itu, sehingga dia sering bisa saja melakukan hal-hal yang tidak ia sadari, hal-hal mungkin kebodohan. Tapi firman Tuhan, Paulus ajar kepada kita hari ini, hendaklah kamu dikuasai oleh roh, katanya. Nah, kalau kita mau mempergunakan hidup, waktu yang ada, dan kita mau mengerti kehendak Tuhan, kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri, maka ada dasar yang kita bisa pelajari di dalam membangun hubungan. Yang pertama di ayat ke-19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, katanya. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, ada hal yang sepertinya lucu di sini, kayaknya nggak pas. Dikatakan bahwa kita harus berkata-kata seorang kepada yang lain di dalam mazmur. Bagaimana caranya saya bisa berkata-kata di dalam kita membangun relasi hubungan kepada orang lain justru di dalam mazmur, di dalam kidung puji-pujian, dan di dalam nyanyian rohani. Lalu Paulus menyambung, dikatakan bernyanyi dan bersoraklah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, ternyata ketika kita sedang memuji Tuhan, tentunya kita tidak bisa di dalam keadaan yang marah-marah. Saya yakin, saudara, sesulit apapun hidup kita, ketika kita sedang menyanyikan pujian, gak mungkin kita sedang marah kepada Tuhan, gak mungkin. Karena untuk itulah setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan biasanya itu hadir di dalam luapan hati, ya, kepada Tuhan, dan bentuk pengagungan. Dan prinsip yang sama Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Kalau kita sedang membangun relasi, membangun hubungan kepada orang lain, di dalam kita berkata-kata, sampaikanlah itu di dalam mazmur, kidung pujian dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Maka ada sebuah dasar di situ. Kalau kita saja menyanyikan pujian Tuhan di dalam keadaan hati yang positif, di dalam keadaan hati yang semangat, di dalam hati yang bersih, maka ketika kita berkata-kata kepada orang lain, apapun situasi dan kondisi yang kita sedang hadapi, seharusnya kita sampaikan di dalam kondisi hati yang sama seperti ketika kita memuji kepada Tuhan. Itu prinsip yang pertama, dasar yang pertama di dalam kita membangun hubungan. Yang kedua dikatakan, saudara, di ayat ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan kepada Allah Bapa kita. Prinsip kedua, dasar kedua yang kita harus belajar hari ini di dalam membangun hubungan adalah mengucap syukur. Bahwa di dalam situasi apapun dikatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi relationship atau hubungan yang tidak baik. Apakah itu dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan mertua, dengan saudara, dengan atasan, dengan pelayan Tuhan, dengan gembala kita, dengan siapapun itu. Saya mau encourage firman Tuhan bilang, bukan saja kita harus menyatakan perkataan kita di dalam seperti hati, di dalam mazmur, di dalam pujian dan nyanyian rohani, tapi yang kedua kita harus juga datang dengan ucapan syukur. So tetaplah mengucap syukur. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan saudara, dan saudara harus menyatakan hati yang bersih senantiasa sama seperti kepada Tuhan, katanya. Prinsip yang ketiga dikatakan di ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sehingga prinsip yang ketiga di dalam kita membangun hubungan adalah kita saling merendahkan hati kita, bukan saling meninggikan hati. Sekalipun ini nggak berbicara tentang kalau saudara benar maka saudara bisa lalu menjadi meninggikan, nggak bisa. Terlepas dari saudara benar atau salah, ketika kita mengerti bahwa hidup dikuasai oleh roh, Paulus ajarkan prinsip
yang berikutnya tentang membangun hubungan. Mari perkatakan segala sesuatu di dalam seperti kita menyanyikan untuk Tuhan, di dalam ucapan syukur yang kedua, dan yang di dalam ketiga adalah dengan sikap hati yang saling merendahkan. Saya percaya orang yang dipenuhi oleh Roh, mereka akan melakukan ketiga hal ini sehingga di dalam menjadi satu kekuatan atau dasar di dalam kita membangun hubungan dengan orang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan sudah mengajar kami dan kami belajar tentang sebuah prinsip. Kami nggak boleh hari-hari ini justru hilang dan tidak mengerti tentang kehendak Tuhan. Kami tidak menangkap tentang kehendak Tuhan. Kami harus dikuasai oleh Roh, dan lalu Tuhan ajar 3 prinsip yang utama. Kami harus memperkatakan segala sesuatu justru ketika sama seperti kami sedang memuji Tuhan. Sikap hati kami datang dengan ucapan syukur di dalam apapun relasional, mungkin yang situasi yang kami hadapi hari-hari ini. Dan yang ketiga, kami belajar untuk prinsip saling merendahkan hati satu dengan yang lainnya, sama seperti kami merendahkan hati di dalam takut akan Tuhan. Ketika kami melakukan 3 prinsip ini dan Tuhan ingatkan, ajar kami, maka kami percaya kami bisa memiliki hubungan yang baik, yang kuat, dan nama Tuhan terus ditinggikan melalui hubungan-hubungan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Roh Kudus berikan kekuatan buat kami dalam nama Yesus. Selamat menjalankan firman Tuhan. God bless.